Halo, assalamualaikum teman-teman Dizzy Lovers sekalian. Apa kabar kalian nih? Aku harap kalian semua sehat-sehat semuanya, baik-baik semuanya ya. Oke, untuk di video kali ini aku mau ngelanjutin alur cerita di rilis Ertugrul episode 10 part 2. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga share ya. Oke deh, mari kita saksikan videonya. Di kastil pasukan Templar diperlihatkan Ygit secara bersembunyi sedang mengawasi Turgut yang sedang diikat pada roda di tengah-tengah halaman. Ia dipaksa untuk meminum sebuah cairan oleh salah satu prajurit. Ketika prajurit itu selesai dengan tugasnya, ia pun pergi menjauh dari Turgut. Melihat kesempatan itu, Ygit pun segera menghampiri Turgut dan berkata, "Turgut Abim, kami akan menyelamatkanmu dari sini, Turgut Abim." Dan Turgut pun menjawabnya, "Aku tahu Ygit, aku tahu. Sekarang dengarkan aku baik-baik apa yang akan aku katakan. Keponakan Master, aku ingin kamu menyampaikan padanya apa yang aku katakan. Ini sangat penting. Iya benar, pria yang ada di penjara adalah ayahnya. Dia menjadi muslim dan mengganti namanya menjadi Umar. Dia sekarang harus membantu kita. Kamu mengerti Ygit?" Ygit pun mengerti apa maksud dari perkataan Turgut, lalu salah satu prajurit menghampiri mereka. Ygit pun akhirnya pergi meninggalkan Turgut. Lalu Ygit segera datang menemui Isadora dan Afsin B. Ia pun memberitahukan semua informasi yang ia dapat kepada mereka. Afsin B pun memberikan perintah kepada mereka, "Dengarkan nak, kamu dan Ygit ikuti permainan mereka sampai aku datang membawa bantuan. Aku harus pergi dan menjelaskan semuanya pada Ertugrul Bey. Suku Kai akan membantu dan membebaskan kita dari sini." Lalu Isadora bertanya padanya, "Apakah kamu akan melarikan diri?" Lalu Ygit yang mengkhawatirkan Turgut juga berkata, "Bagaimana dengan Turgut Abim? Mereka akan membunuhnya." Lalu Afsin B menenangkan Ygit dan berkata, "Kami terpaksa pangeran, aku akan keluar dan mencari bantuan." Lalu di sebuah tenda perkemahan suku Kai, Ertugrul, Atabey Sahabetin, dan Gundoldu datang menemui Esma yang berada di sana. Esma tampak kaget melihat kedatangan Ertugrul. Lalu ia berkata, "Aku cuma seorang pelayan biasa." Lalu Atabey berkata, "Kamu mengorbankan dirimu sendiri untuk menangkapnya, tapi ia tidak mau bicara Ertugrul." Lalu Ertugrul mengeluarkan belatinya, ia menghampiri Esma dan melakukan hal yang tak terduga. Ia memotong rambut di salah satu bagian kepala Esma dan ternyata di kulit kepalanya itu terdapat tanda salib di sana. Lalu Atabey yang mengetahui itu pun begitu marah, merasa dikhianati, ia menghampiri Esma dengan menyekik lehernya lalu ia berkata, "Apa kamu mengkhianatiku dan selama ini mengawasi gerak-gerikku?" Melihat Esma yang sudah mulai tidak bisa bernafas, Ertugrul pun berusaha untuk menghentikannya. Setelah kedoknya telah terbuka, Esma pun menampakkan sosok aslinya dan berkata, "Apa kalian pikir kami akan membiarkan kalian datang dari gunung-gunung Asia dan menguasai tanah suci kami? Kami tidak akan berhenti hingga kami mengubur kalian semua di padang pasir. Kalian semua akan mati." Atabey yang begitu marah pada Esma hendak memukulnya, tapi ia menahannya. Lalu Ertugrul berkata, "Jangan khawatir, aku akan membuatnya bicara." Lalu Esma membalasnya, "Cabut lidah dan gigiku sekarang, jika kalian mau melakukannya, tapi kalian tidak akan mendapatkan satu kata pun keluar dari mulutku." Lalu di halaman kastil pasukan Templar terlihat bahwa mereka sedang mengumpulkan mayit dari para pasukan dan hendak membawanya keluar dari istana. Ternyata dari tumpukan mayit itu ada Afsin Bey yang menyamar sebagai salah satu mayit. Itulah salah satu caranya Afsin Bey agar bisa melarikan diri dari kastil tersebut. Pada malam hari di istana Aleppo, Halimeh sedang memandangi hadiah yang diberikan Ertugrul padanya. Lalu ia menatap langit merasakan rindunya pada Ertugrul. Sedangkan di perkemahan suku Kai, Ertugrul sedang berjalan menelusuri perkemahan sambil memandang langit yang berbintang, merasakan rindunya pada Halimeh. Lalu tiba-tiba Gokce menghampirinya, lalu ia berkata, "Aku tidak tahu apa kata-kataku ini pantas diucapkan di saat penuh masalah seperti ini. Tapi ada masalah yang aku khawatirkan semakin lama semakin besar jika tidak membicarakannya. Aku tidak peduli keputusan yang diambil orang tuamu atau tentang hal yang lainnya. Aku mencintaimu sejak kita masih kecil. Aku tidak mau Halimeh atau wanita lain merenggutmu dan menyisakan luka di hatiku. Kalau perlu, aku akan menunggumu sampai aku mati. Sementara kamu selalu memikirkan tentang sang putri dari pangeran itu, aku akan di sini dan selalu memikirkanmu. Itulah janjiku. Aku tidak mau kamu mengasihaniku dan bersedih untukku. Aku cuma ingin kamu tahu apa yang aku rasakan, itu saja."
Sebelum Ertugrul sempat menanggapi ungkapan isi hatinya, Gokce pun pergi meninggalkan Ertugrul. Kemudian saat Ertugrul hendak menemui Esma di luar tenda, ia melihat para penjaga sudah tergeletak di tanah. Merasa ada yang tidak beres, ia pun segera masuk ke dalam tenda dan di sana terlihat ada seseorang yang sedang berusaha untuk membunuh Esma. Lalu Ertugrul pun berusaha untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil membunuh orang tersebut, Ertugrul pun dengan marah berkata pada Esma, "Penjahat yang coba kau lindungi datang ke sini untuk membunuhmu, kau masih mau melindungi mereka?" Lalu keesokan harinya, Titus bersama dengan pasukannya datang ke perkemahan suku Kai. Ia pun menghampiri Deli Demir dan menanyakan keberadaan Kurdolu. Deli Demir pun memberitahukannya keberadaan Kurdolu. Ketika ia masuk ke tenda, mereka pun saling menyambut satu sama lain dan Titus pun memperkenalkan dirinya sebagai Abu Hisham. Lalu Kurdolu membawanya ke tenda utama untuk menemui Sulaimansyah. Kurdolu pun memperkenalkan Titus kepadanya. "Bey, saya membawa Abu Hisham, saudagar paling terkenal dari Aleppo." Sulaimansyah pun mempersilakannya masuk. Lalu Sulaimansyah bertanya pada Kurdolu, "Sejak kapan kau bertemu dengan saudagar paling terkenal di Aleppo, Kurdolu?" Lalu Kurdolu pun menjawabnya, "Bey, ketika Anda berjuang melawan penyakit, Abu Hisham datang mengunjungi kita di perkemahan." Lalu Titus mengucapkan selamat datang pada Sulaimansyah. Lalu ia berkata, "Pasar Aleppo akan dihiasi oleh barang-barang dari suku ini. Saya ingin bekerja sama, jadi pasar Aleppo dan suku Anda bisa berkembang bersama." Lalu Ertugrul datang memasuki tenda utama. Ertugrul yang sudah pernah bertemu dengan Abu Hisham, namun dengan tatapan curiga ia berkata padanya, "Kami harap bisa mengunjungi Anda di Aleppo, tapi kami tidak dapat menemukan Anda di sana." Titus menjawabnya, "Dalam waktu lama saya dalam perjalanan mencari barang dagangan. Jika Anda membuka perdagangan dengan kami, saya tidak akan melupakan persahabatan ini." Lalu di luar tenda datang seorang komandan bersama dengan prajuritnya membawa pesan dari Emir Al-Aziz. Rahman segera masuk ke dalam tenda memberitahukan keberadaan mereka. Sulaimansyah pun mengizinkan mereka untuk masuk. Lalu dengan sikap sombongnya, komandan itu pun menghampiri Sulaimansyah dan berkata, "Kami di sini untuk menyampaikan pesan dari Yang Mulia Emir Aleppo." Sulaimansyah pun mengizinkannya dan komandan itu pun membacakan pesan dari Emir Aleppo. "Kalian harus meninggalkan wilayah kami yang telah kalian rebut dalam waktu 3 hari. Jika tidak, pasukanku akan menyerbu perkemahanmu seperti gumpalan awan dan membunuh semua orang." Sulaimansyah, "Ini adalah peringatan terakhir untukmu." Setelah mendapatkan pesan dari Emir Al-Aziz, Sulaimansyah berkumpul dengan Haime Ana, Gundoldu, Ertugrul dan juga Selcan membicarakan hal itu. Sulaimansyah pun bertanya pada Ertugrul, berapa jumlah pasukan mereka? Lalu Ertugrul menjawabnya, "Jumlah pasukan penjaga istana mereka bahkan lebih banyak dari kesatria kita, Baba." Mendengar itu membuat Sulaimansyah tampak khawatir. Lalu Sulaimansyah berkata lagi, "Kita harus menemukan cara untuk meyakinkan Al-Aziz." Lalu Ertugrul menjawabnya, "Ada sebuah cara, Baba. Aku akan pergi menemui Al-Aziz. Aku akan membawa tamu kita bersamaku." Al-Aziz mengira mata-mata Templar itu cuma seorang pelayan. Dia tidak bisa mengingkari tato yang ada pada wanita itu. Jika kita bisa mengatur untuk membawanya dengan aman ke istana, kita bisa mengakhiri permainan Templar itu. Lalu setelah pertemuan itu, Selcan datang menemui Kurdolu. Lalu Kurdolu bertanya padanya, "Apa yang kau inginkan dariku?" Lalu Selcan menjawabnya, "Sekarang kamu punya sebuah tugas. Ertugrul akan pergi ke Aleppo dan dia akan membawa wanita itu." Kurdolu bertanya padanya, "Kemana dia akan membawa wanita itu?" Lalu Selcan menjawabnya, "Ke istana." Dan akhirnya Kurdolu dan Selcan pun menyusun rencana untuk menggagalkan rencana Ertugrul. Lalu di istana Aleppo, Pangeran Numan sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri memikirkan tawaran dari Emir Al-Aziz. Halime yang merasa khawatir dengan ayahnya itu, lalu ia bertanya padanya, "Baba, kapan Anda akan menceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi? Apa tidak cukup penderitaan yang kita alami? Aku mohon, bicaralah, Baba." Lalu secara perlahan Numan pun berkata pada Halime, "Halime, Al-Aziz ingin kamu menjadi istrinya." Halime yang mendengar itu merasa khawatir karena perasaannya sudah dimiliki oleh orang lain. Lalu ia bertanya pada ayahnya, "Apa yang Anda katakan, Baba?" Numan pun yang sudah memberikan keputusannya, ia berkata pada Halime, "Aku putuskan bahwa inilah yang terbaik untuk kita semua, Nak." Melihat raut kesedihan anaknya, ia pun mendekat pada Halime dan berkata lagi, "Untuk pertama kalinya, aku minta tolong padamu. Ini bukan hanya untukmu, demi adikmu. Kamu harus menerima tawaran ini." Halime tidak langsung memberikan jawabannya karena di satu sisi keselamatan adiknya dan di sisi lain hatinya yang sudah dimiliki oleh orang lain.
Lalu di salah satu tenda perkemahan suku Kai, Gundoldu sedang bersiap untuk kepergiannya menuju Aleppo. Selcan yang tidak mengetahui bahwa Gundoldu akan pergi bersama Ertugrul, ia pun terbangun dari tidurnya. Lalu ia bertanya pada Gundoldu, "Gundoldu, kamu mau kemana?" Gundoldu pun menjawabnya, "Aleppo." Mendengar jawaban Gundoldu membuatnya khawatir, karena ia dan Kurdolu sudah merencanakan aksi untuk mencelakai Ertugrul dalam perjalanannya ke Aleppo. Ia pun berkata pada Gundoldu, "Bukankah Ertugrul yang akan pergi?" Gundoldu menjawabnya, "Kami memutuskan untuk pergi bersama." Lalu Selcan langsung melarangnya, "Jangan, aku tidak bisa membiarkanmu meninggalkan perkemahan. Ertugrul, dia pembawa bencana. Masalah selalu mengikutinya. Masalah akan datang menimpamu. Aku tidak mau kamu pergi dengannya." Gundoldu yang sudah tidak tahan dengan tingkah dari Selcan, ia berkata, "Sudah cukup, aku muak dengan sikapmu." Lalu Selcan berkata lagi, "Gundoldu, aku mohon padamu, jangan tinggalkan aku dan bayiku, aku mohon padamu." Gundoldu yang sudah tidak tahan lagi melihat perilaku istrinya, ia pun pergi meninggalkan Selcan. Karena kekhawatiran terhadap Gundoldu, Selcan pun berlari tergesa-gesa menuju tenda utama menemui Sulamasha dan Haimehana. Melihat kondisi Selcan, membuat Haimehana tampak khawatir. Lalu Selcan berkata pada Sulamasha sambil terisak-isak, "Baba, aku mohon padamu, jangan biarkan Gundoldu pergi. Hentikan mereka, aku mohon padamu." Lalu Haimehana bertanya padanya, "Selcan, apa yang terjadi putriku?" Lalu Sulamasha pun berdiri dan Selcan berkata lagi, "Tidak Baba, jangan biarkan mereka pergi. Anda tidak boleh membiarkan mereka pergi. Jangan biarkan Gundoldu mendatangi kematiannya." Haimehana dan Sulamasha pun bingung dengan perkataan Selcan. Lalu Sulamasha berkata, "Selcan, apa yang kamu katakan? Apa kamu tahu sesuatu yang tidak kami ketahui? Bicaralah nak, kamu membuat kami khawatir. Bicaralah, katakan apa ada masalah, apa yang terjadi pada anakku." Akankah Selcan mengatakan yang sebenarnya kepada Sulamasha demi menyelamatkan suaminya, atau akankah ia tetap diam dan membiarkan rencananya dan Kurdolu tetap berjalan dan membahayakan suaminya? Mari kita saksikan di video selanjutnya. Hai guys, gimana menurut kalian videonya? Aku harap kalian suka. Tapi kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, kalian bisa kok ngirim kritik dan saran di kolom komentar, tapi dengan kalimat dan kata-kata yang baik ya. Terus jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share. Oke, thank you. Wassalamualaikum.